go with my girlfriend to Bali. So that's going to be the first time in Bali. But I'm also really, I think Lombok is more my vibe. I think Lombok, what I've heard and what I've seen, that is really a place I really want to visit. But there are so many places. Like Ula Romeni tiba di Bali jelang TC, mulai latihan fisik tipis-tipis. Wow. Jelang TC Timnas Indonesia, Patrick Kluivert kembali cek rumput Bali United Training Center. 这边还是首先是战略选择是对的，不是我自吹自擂。在比赛前，我们在星期天晚上和这个上一场比赛结束的时候，我们就已经开始给中国队支招了，而且支的招和昨天中国队的选择是一样的，是战略的回收回来打跑法，然后呢再去抓跑法、抓正面球、抓远射的球，除了远射没有。Pengamat Cina, kandang Timnas Indonesia menyeramkan. Ula Romeni tiba di Bali jelang TC, mulai latihan fisik tipis-tipis. Pemain Timnas Indonesia Ula Romeni telah berada di Bali menjelang pemusatan latihan TC skuad Garuda yang dilaksanakan pada 26 Mei 2025. Ula telah menginjakan kakinya di Pulau Dewata itu sejak Kamis, 22 Mei 2025. Kedatangannya di Bali terungkap dari unggahan gambar dalam Instagram Story miliknya oleh Romeni. Ia nampak duduk di dalam kamar hotel sambil memegang ponsel. Sementara headphone masih melingkar di lehernya. Ia mengenakan kaos warna hitam dan dipadukan celana hitam polos yang memberikan kesan kasual. Serta memakai jam tangan di tangan kanannya. Unggahan Instagram Story lainnya memperlihatkan Ula tengah melakukan latihan fisik dengan berlari di atas mesin lari atau treadmill. Sambil mendengarkan musik lewat headphone. Aktivitas fisik yang dilakukan Ula itu kemungkinan hanya tipis-tipis, atau intensitasnya tidak terlalu berat, fokus pada pemanasan dan peregangan, atau untuk menjaga kebugaran tanpa tekanan yang besar. Rekan setimnya di klub Oxford United Marcelino Ferdinand telah lebih dulu berada di Bali menjelang TC skuad Garuda. Itu terungkap berdasar unggahan Instagram Story pribadinya Marcelino Ferdinand 10, Jumat, 9 Mei 2025. Termasuk pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert, yang ditemani asistennya Alex Pastoor dan Denny Lanzaat telah tiba di Bali pada Rabu, 21 Mei 2025 siang. TC dilakukan untuk menjalani laga lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Timnas Cina dan Jepang pada Juni 2025. Jelang TC Timnas Indonesia, Patrick Kluivert kembali cek rumput Bali United Training Center. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert kembali menyambangi Bali United Training Center, Jumat, 23 Mei 2025 sore. Ia melakukan inspeksi langsung 2 hari jelang pemusatan latihan Timnas Indonesia pada Senin, 26 Mei 2025. Kali ini, Patrick Kluivert selain ditemani oleh Denny Lanzaat dan juga Alex Pastoor, juga ada pelatih fisik Timnas Indonesia Quentin Jacoba, Sjoerd Woudenberg, dan video analis Jordi Kluitenburg. Mereka memantau bagaimana kondisi rumput lapangan dan juga melakukan rapat internal antar pelatih. Selain dari pihak Bali United, Ketum Asprof PSSI Bali I Ketut Suwardana juga ikut mendampingi Patrick Kluivert. Sebelum menuju Bali United Training Center, Patrick Kluivert CS berada di Desa Bongkasa, Badung Utara untuk acara sponsor. Mereka juga sempat melihat-lihat lapangan di desa tersebut dari unggahan yang terpantau dari Instagram Alex Pastoor. Di Bali United Training Center, Patrick Kluivert juga tidak lupa memberikan motivasi kepada 48 peserta kursus lisensi kepelatihan sepak bola wanita. Ini menjadi yang pertama kali karena adanya kerjasama antara PSSI, FIFA, dan Bali United untuk menggelar kursus tersebut.
Selamat menjalani proses belajar kepelatihan ini dan nikmati setiap materi yang ada. Saya kesini mengecek kondisi rumput lapangan untuk persiapan latihan timnas Indonesia selama 4 hari ke depan. Di sini persiapan melawan Cina dan Jepang, ucap Patrick Kluivert. Di sisi lain Ketum Asprof PSSI Bali, I Ketut Suwardana, merasa bangga Bali kembali dipilih sebagai tempat pemusatan latihan timnas Indonesia. Sebelumnya di era Shin Tae-yong, beberapa kali Bali dan Bali United Training Center menjadi lokasi pemusatan latihan. Ini menjadi menarik karena semua mata tertuju kepada Bali di saat timnas Indonesia mempersiapkan diri dan berjuang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Saya rasa, pemusatan latihan di Bali akan lebih matang dan lebih tenang sebelum melawan Cina dan Jepang, beber Suwardana. Pria asal Ubud tersebut juga menilai kedatangan timnas Indonesia yang di dalamnya berisi para pemain keturunan dan juga pelatih sekelas Patrick Kluivert, bisa menjadi daya tarik tersendiri untuk Bali. Baginya, ini menjadi sebuah kebanggaan dan Bali wajib menjadi tuan rumah yang baik. Mereka ini tamu besar. Kami sebagai masyarakat Bali harus berbangga dan bisa menunjukkan budaya Bali yang terkenal ini, tutupnya. Pengamat Cina, kandang timnas Indonesia menyeramkan. Pengamat sepak bola Cina, Rock, pesimistis dengan peluang timnas Cina bisa meraih kemenangan saat melawan timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama GBK, Jakarta, 5 Juni mendatang. Cina berhasil mengalahkan Indonesia 1-2 pada pertemuan pertama, Oktober 2024. Namun, Rock memprediksi Cina akan kesulitan melawan timnas Indonesia di Jakarta. Salah satu faktornya adalah timnas Indonesia akan bermain di kandang sendiri. Rock menyebut atmosfer di Stadion GBK bisa membuat mental lawan jatuh. Timnas Indonesia juga punya kandang yang menyeramkan. Atmosfer stadion penuh dengan 50 hingga 60 ribu penonton akan menyulitkan tim kami. Bagaimana bisa kami meraih kemenangan di kandang Indonesia? Sejujurnya, jika Cina bisa meraih 1 poin di markas Indonesia, maka itu akan jadi hasil yang sangat memuaskan, ujar Rock dikutip dari 163. Terkait peluang Cina mengalahkan timnas Indonesia, Rock pesimistis tim negeri tirai bambu bisa menang. Meski Cina berhasil menang di pertemuan pertama, tim asuhan Branko Ivankovic sedang dalam performa buruk jelang melawan Indonesia. Mungkin kita bisa mengalahkan Indonesia di pertemuan pertama, tapi kami saat itu bermain di kandang dan hanya punya 24% penguasaan bola. Indonesia saya pikir juga sedikit meremehkan Cina. Penampilan tim Cina juga menurun. Kami sudah menggunakan banyak pelatih, tapi tidak ada perubahan, ucap Rock. Terkait peluang lolos ke babak selanjutnya, menurut saya peluang Cina sudah tertutup setelah dikalahkan Arab Saudi dan Australia. Peluang Cina mengalahkan Indonesia di tandang, saya pikir secara teori peluangnya 1-10-0-0-0. Tapi saya berharap dari peluang 1-10-0-0 itu, timnas Cina tetap bisa meraih kemenangan, kata Rock menambahkan. Rock juga memuji daftar pemain timnas Indonesia yang dipanggil Patrick Kluivert, terutama ada banyaknya pemain naturalisasi yang bermain di Eropa. Jika Anda melihat tim Indonesia, maka tidak bisa dianggap sebagai tim dari Asia Tenggara. Mereka lebih cocok dianggap sebagai tim asal Belanda. Timnas Indonesia saat ini melakukan naturalisasi dengan skala besar, target objektif mereka jelas, yakni lolos ke Piala Dunia, ucap Rock.